Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, semua diberkati oleh Tuhan. Kita akan masuk pada ibadah doa malam. Mari kita siapkan hati, kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah kumpulkan kami untuk senantiasa bersekutu dengan Engkau, mencari wajah-Mu. Kami rindu Tuhan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kuduskan kami, layakkan kami, berikan kami perkenanan-Mu, buka hati kami. Kami rindu memuji menyembah Engkau, kami percaya Engkau bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, ibadah doa malam mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, Engkau menyertai, Engkau memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Tiada pernah kuragukan kasih setia-Mu Tuhan. Tiada pernah kuragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai
percaya Engkau bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Di dalam hadirat-Mu kami dipagari dengan pagar tembok api-Mu. Di hadirat-Mu kami dikuatkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Tuhan, saat ini kami percaya Tuhan, berkat kesembuhan itu turun, kelimpahan turun atas kami, sukacita turun atas kami, Kau penuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Waktunya kita untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, haleluya. Sebab kuasa Tuhan besar, Dia memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang menakutkan, yang kadang menggoncangkan hati kami, tapi kami percaya kami punya Allah yang besar. Firman-Mu membuat Tuhan hati kami tenang, Firman-Mu membuat kami tentram. Tuhan, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu lah yang menguatkan kami. Sebab Engkau senantiasa berserta dengan kami dan tak pernah tinggalkan kami. Haleluya Tuhan.
Tuhan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu, walaupun lewat lembah lam, Kau temani aku Tuhan
hamba-Mu Tuhan. Kami bangga sungguh punya Allah yang seperti Engkau. Sebab kuasa-Mu besar, kuasa-Mu ajaib. Tuhan, Engkau yang membawa kami di dalam kemenangan dalam segala perkara apapun. Kami percaya kami lebih dari pemenang. Sebab Tuhan Allah yang perkasa bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Engkau telah memberkati kami semua. Apabila kami memuji menyembah ada dalam perlindungan-Mu, Engkau memeteraikan dengan kuasa darah-Mu sebagai tanda milik-Mu, dan Engkau memagari dengan pagar tembok api-Mu. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu ada perlindungan, di hadirat-Mu ada kemenangan, di hadirat-Mu ada berkat melimpah. Tuhan, Engkau memelihara kami, Engkau tak pernah tinggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari abahnya kami persilahkan untuk membawakan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada perenungan kita di kesempatan ini. Untuk itu mari kita awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami mau mengundang Engkau hadir dalam hidup kami, di dalam rumah kami pribadi, lepas pribadi, di ruangan di mana kami melihat streaming di doa malam kami. Kami percaya Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu, Kau mengurapi kami semua. Dan kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Firman kebenaran yang singkat ini Tuhan, hamba-Mu ingin sampaikan biar Engkau memberikan pengertian, penjabaran, dan kami dipuaskan. Karena kami tahu Engkau ada di dalam pribadi firman itu. Dan firman itu adalah diri-Mu dan Engkau sedang berkarya. Terima kasih, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu. Dan bawa kami mempunyai iman, pengharapan, dan kasih akan Engkau. Dan senantiasa menanti-nantikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan singkat saja renungan mengenai salam Paulus, saudara. Paulus itu selalu membuka setiap suratnya dengan salam ya. Saudara, kita dapatkan itu di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ketiga. Saudara, mari kita melihat bersama-sama 1 Korintus 1 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara, ini doa mempunyai arti yang sangat kita butuhkan, saudara. Kelihatannya ini kalimat sederhana dibuka begitu saja. Tapi kalau kita mencermati, saudara, ini ada hal yang luar biasa. Saudara tahu tentang kasih karunia kan? Kasih karunia itu bukan usaha kita, bukan upah, bukan jasa-jasa kebaikan kita, bukan jerih payah kita, tetapi kasih karunia itu pemberian, saudara. Satu pemberian yang khusus diberikan kepada orang yang tidak layak, saudara. Yaitu bagaimana Tuhan memanggil kita, menyelamatkan kita. Dan kita tahu di dalam keselamatan itu ada berkat yang luar biasa. Saudara, itu sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memandang Tuhan, mencari Tuhan, dan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena Kristus dikatakan dia penuh kasih karunia. Saudara, dan kalau saudara datang kepada dia, itu yang turun terjadi adalah kasih karunia Allah. Saudara, dan saya ingat seorang hamba Tuhan katakan, kalau engkau sudah tidak bisa apa-apa lagi, dikatakan, kalau engkau sudah mentok jalanmu dan engkau tidak tahu harus bagaimana, masih ada pertolongan dari atas yang dikatakan kasih karunia. Sehingga ketika engkau katakan kasih karunia dalam bahasa Inggris grace ya, grace dikatakan begitu. Saudara, saking indahnya sampai menjadi nama seseorang ya, itu berbicara tentang pemberian-pemberian Allah. Saudara, banyak orang mengalami kasih karunia. Namun saudara, kalau tidak disertai damai sejahtera dari Allah, saudara, apa jadinya? Saudara, istilahnya ada tikus mati dalam lumbung. Saudara, banyak orang-orang Kristen yang diberkati, hartanya bertambah-tambah banyak, hatinya di mana, saudara? Kalau dia tidak punya damai sejahtera dari Allah, ini waktunya koreksi, saudara. Karena banyak orang tiba-tiba berkat itu menjadi jerat dalam hidupnya. Saudara, kenapa tidak? Kelebihan uang, saudara,
maka dia memakai uang itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Saudara, malah terjerat dengan berbagai hobi, saudara. Terjerat dengan berbagai hal yang sia-sia, maaf kata saudara. Bahkan di dalam dosa, hawa nafsu, nafsu jahat itu banyak, saudara. Orang Kristen yang diberkati dan menyalahgunakan kasih karunia Tuhan itu banyak betul-betul. Sebab itu salam ini penting. Biarlah salam ini ayat yang sederhana mengingatkan kepada kita, diberikan kepada kita, bukan satu kebetulan, saudara. Berbicara tentang damai sejahtera Allah, saudara. Saya yakin damai sejahtera yang melampaui segala akal, melampaui segala keadaan itu perlu di dalam hidup kita. Jadi dua ini, saudara, seperti mata uang, dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Saudara, bagaimana kasih karunia Allah bekerja, demikian juga damai sejahtera Allah bekerja dalam hidup kita. Kenapa, saudara? Kesusahan sehari cukup sehari, itu bijaksana, saudara. Karena apa? Kesusahan itu justru membuat kita masih ada damai sejahtera enggak? Persoalan, kesesakan. Saudara, kadang-kadang ada pergumulan doa yang terus menerus yang belum dijawab oleh Tuhan. Saudara, di situ pertanyaannya, adakah damai sejahtera? Saudara, saya yakin semua orang pernah mengecap kasih karunia, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Oh banyak, saudara. Lazarus memperoleh kasih karunia Tuhan bagaimana? Ketika dia mati dibangkitkan. Itu kasih karunia, saudara. Saudara, 3 hari orang-orang mencari Yesus. Tuhan tahu mereka sungguh-sungguh dan mereka bisa pulang dalam keadaan semaput di jalan, saudara. Tidak sadar. Sebab itu Tuhan bilang, beri mereka makan. Saudara, itu kasih karunia sorga, saudara. Karena tidak ada pabrik yang menyediakan makanan, tetapi Allah bisa membuat 2 ikan 5 ketul roti, memberikan kepada mereka makan kenyang, masih ada sisa lagi. Itu kasih karunia. Saudara, namun kalau tidak ada damai sejahtera dari Allah, saudara, ini belum lengkap. Karena Yesus pun sesaat ketika dia memberitahukan kepada murid-muridnya, saudara, bahwa dia harus ke Yerusalem, menderita sengsara, mati di atas kayu salib, dan hari yang ketiga dia bangkit. Itu yang tidak terlalu dipikirkan oleh murid-muridnya. Tapi Yohanes mencatat, saudara, satu kali, damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Bukan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Saudara, beda. Saudara, siapa yang gak senang, saudara, gak damai sejahtera kalau tiba-tiba ada orang yang memberkati kita dengan mobil, memberkati kita dengan rumah, memberkati kita hal-hal yang spektakuler luar biasa. Pasti sejahtera, saudara. Tiba-tiba menang saham, sejahtera, saudara. Tapi sejahtera yang diberikan Tuhan itu sangat berbeda. Saudara, artinya apa? Belum melihat apa-apa, belum doa-doanya dijawab. Tetapi ketika kita menaikkan puji-pujian, ketika kita membangun iman dan rohani kita, saudara, apa yang terjadi? Damai sejahtera Allah turun dalam hidup kita. Sehingga damai sejahtera itu mengcover, saudara, semua hari-hari pergumulan hidup kita. Khawatir tidak ada lagi, kekecewaan tidak ada lagi, saudara, pengharapan kepada sesama tidak ada lagi, saudara. Karena kita tahu kita menaruh hidup kita di dalam kasih karunia Allah. Saudara, orang-orang percaya akhir zaman harus punya 2 ini, saudara. Kasih karunia dan damai sejahtera. Damai sejahtera yang bukan ditimbulkan oleh manusia dengan alas-alasan duniawi. Tapi damai sejahtera yang dari Allah, saudara, menjadi satu jaminan. Kalau kita menghadapi kesulitan, kita tetap bersuka cita. Kalau kita diberkati Tuhan luar biasa, kita tetap tidak berpaut dengan hal-hal seperti itu menjadi jerat. Tetapi kita tahu damai sejahtera yang dari Allah benar-benar turun di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, untuk melihat hal-hal seperti ini, saya ingin membawa saudara melihat ayat-ayat firman kebenaran tentang kasih karunia. Dan ini ayat-ayat dasar, ayat-ayat prinsip, sehingga saudara tahu, ya, saya perlu kasih karunia dan damai sejahtera. Saudara, ayatnya di mana? Kita buka bersama-sama Roma 8. Dimulai ayat 31 sampai 37 atau 38 itu ya. Saudara, Roma 8 dimulai ayat 31. Saudara, saya yakin ini yang membuat kita punya kasih karunia dan damai sejahtera. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?
mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia. Saudara, dan kemudian kita melihat siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Saudara, ini damai sejahtera itu sampai dijamin. Tidak ada yang menghukum, tidak ada orang yang bisa menggugat. Karena apa? Allah membenarkan kita. Saudara, sudahkah kita memiliki damai sejahtera yang artinya kita dibenarkan? Kita manusia berdosa. Saudara, kita manusia yang tidak layak. Tetapi oleh pengorbanan Tuhan yang Dia bayar lunas itu, saudara, Dia membenarkan kita. Saudara, sampai di Mazmur dikatakan, berbahagia orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Saudara, punyakah sejahtera seperti itu? Sehingga kalau iblis menuduh kita, orang lain sinis terhadap kelemahan-kelemahan kita, saudara, kita sudahkah punya damai sejahtera itu? Saudara, ini hal-hal yang sangat berharga dalam hidup kita, lebih dari permata, lebih dari emas tua. Hikmat seperti ini biar melengkapi hidup kita. Kalau kita dibenarkan Allah, saudara, saya yakin tidak ada orang yang menggugat ataupun menghukum kita. Ayat berikutnya, ayat 34, dikatakan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Saudara, kadang-kadang kita tidak sengaja loh, saudara. Ngomong itu bukan ditujukan kepada orang-orang yang bersangkutan. Tiba-tiba orang tuh pahit dan mencemarkan nama kita. Saudara, ingat ayat ini dikatakan apa? Dia yang telah mati bahkan yang telah bangkit sekarang loh, saudara, duduk di sebelah kanan Allah, pasti menjadi pembela bagi kita. Sebab itu, saudara, kalau ada orang marah-marah tanpa sebab, biarin aja. Nanti satu kali dia akan dicelikkan oleh Tuhan. Saya tinggal katakan, Tuhan celikkan dia. Apa sih yang maksud di dalam pikirannya tentang hal-hal yang negatif? Kenapa sih seperti itu? Saudara, kenapa? Karena ada ayat ini. Dia membenarkan kita. Dia naik ke sorga juga menjadi pembela dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, saudara, kalau ada orang yang mencuat-cuat karena pengertiannya begitu dangkalnya, ngomong kan mending aja kalau ditegur gitu. Wah, Cik, kok begini ya, begini, itu lebih enak. Sindiran-sindiran itu, saudara. Seolah-olah bagi daging kita, aduh kok gitu ya. Orang yang dihargai nyindir-nyindir. Mbok yang ngomong kalau memang mau protes. Saudara, kadang-kadang kita gak ngerti gitu. Orang-orang seperti itu kan kesombongannya. Aduh, saya enak nih lihat orang gitu. Tapi saya mau apa, saudara? Gak bisa kan mau ribut dengan kedagingan saya yang lama. Saya cuma kembali kepada firman Tuhan. Dia di sebelah kanan Allah Bapa sekarang malah menjadi pembela dalam hidup kita. Ini kasih karunia combine, saudara. Kombinasi dengan damai sejahtera. Karena apa? Prinsip-prinsip ini membuat pengertian kita tidak menanggapi hawa nafsu dunia ini yang jahat. Saudara, ayat yang ke-35 sampai berikutnya, ini ayat-ayat yang luar biasa. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Saudara, tidak satu pun kalimat ini yang saya alami. Saudara, saya gak layak untuk itu. Ini ditulis oleh Paulus. Karena apa? Dia mengalami penindasan, dia mengalami kesesakan, dia mengalami penganiayaan, kelaparan, bahkan telanjang, kedinginan, bahaya atau pedang, saudara. Nyaris dibunuh, dilempar oleh batu. Saudara, ini kehidupan Paulus. Saudara, dia dianggap begitu hinanya, saudara, selama hidup di dunia. Sekarang aja kita bisa bilang, oh ini tulisannya Rasul Paulus loh. Oh, Rasul Paulus menulis di Efesus. Oh, Rasul Paulus menulis kepada Timotius. Seolah-olah menyanjung. Mungkin saudara dan saya hidup di masanya dia, belum tentu akan juga menghargai dia. Tetapi saudara, penganiayaan, kesesakan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, bahkan pedang itu dia alami, tetap punya dua hal, kasih karunia dan damai sejahtera. Sampai dia katakan, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini sangat menguatkan. Saudara, saya yakin sampai kapanpun ayat-ayat dasar ini memberi kepada kita kekuatan untuk terus memandang Tuhan. Karena kita cari Tuhan, memandang Tuhan, tidak akan pernah malu. Bahkan kita tidak pernah dipermalukan. Itu Tuhan, saudara. Itu kata Mazmur. Kalau kita lanjutkan dengan ayat 36, saudara berkata demikian. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudara, saya bersyukur ayat-ayat ini menyegarkan, menguatkan. Karena apa? Tidak banyak orang mengerti hidup kita. Tidak banyak orang tahu pergumulan kita. Orang menuntut banyak, saudara. Orang kepingin banyak, saudara. Supaya keakuannya
diindahkan, diperdulikan. Saudara lelah, tapi Paulus tahu persis ayat ini akan memberikan kekuatan kepada banyak orang, ribuan orang yang sama seperti dia, tidak mudah dimengerti. Dan karena keegoisannya, kedagingan, kekanak-kanakan rohani, saudara, apa yang terjadi? Paulus tahu persis, kalau dia dianggap sebagai domba-domba sembelian, saudara, dia tahu semua itu diizinkan Tuhan. Memang maut itu terus ada sepanjang hari. Supaya apa? Kita setia, kita pikul salib, kita menyangkali diri. Dan satu kali salib akan diganti oleh mahkota. Saudara, bukankah begitu banyak cercaan di antara anggota keluargamu juga yang menyudutkan engkau? Bahkan tidak jarang anak tidak puas dengan orang tuanya, kecewa dengan orang tuanya. Berbagai sudut kelemahan orang tuanya dibanding-bandingkan. Tidak jarang anak kecil pun membandingkan, masih lebih baik gurunya daripada orang tuanya. Saudara, tabiat-tabiat seperti ini sudah terkandung sejak dia lahir. Dan itu masih banyak dimanapun. Tetapi saudara dan saya sedang dialihkan kepada firman kebenaran mengenai kasih karunia dan damai sejahtera. Kita lihat ayat yang ke-37 saudara dan 38. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, sudahkah kita mengecap kasih Tuhan? Kalau sudah kita mengecap kasih Tuhan, ingatlah Dia memberi kemenangan kepada kita. Dengan apa? Damai sejahtera. Saudara, ketika damai sejahtera turun memenuhi hidup kita, saudara, kita enggak bisa menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain, saudara. Enggak peduli orang menghargai kita, tidak peduli orang tidak menghargai kita. Kita tetap punya tegur sapa yang baik. Karena apa, saudara? Damai sejahtera yang membuat kita lebih dari pemenang. Kenapa itu terjadi? Karena Dia mengasihi kita. Kasih Tuhan tidak membuat kita berdosa. Itu sebabnya ditopang dengan damai sejahtera. Ayat yang ke-38 berkata demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Saudara, biar kita memiliki dua ini, yaitu Yesus Kristus yang ada di dalam kita. Sehingga kita tahu satu kali, apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Saudara, itu damai sejahtera. Saudara, itu kasih karunia. Dan itu Allah yang mengambil alih dalam kehidupan kita. Dan kita tidak kekurangan sesuatu yang terbaik. Saudara, mengucap syukur hari-hari hidup kita tetap disertai Tuhan dan tidak ditinggalkan Tuhan. Saudara, saya ingin membawa saudara juga melihat apa yang tertulis di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Saya akan menjembatani satu ayat yang terdapat di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan seterusnya. Tapi kita akan baca Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, kita boleh bermegah tentang apapun yang Tuhan beri dalam hidup kita sebagai tanda kasih-Nya, kebaikannya, kemurahannya, penyertaannya, supaya kita tidak berdosa. Dan akhirnya kita tahu nasihat dari Paulus kepada Efesus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya saudara, saya yakin kesaksian hari-hari hidup kita tentang kasih karunia dan damai sejahtera membuat kita kuat di dalam kekuatan kuasanya. Mari kita lihat apa yang tertulis dalam 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama. Saya senang dengan ayat-ayat ini, saudara. Ini yang memang kita harus kerjakan hari-hari hidup kita. Terutama masa PPKM, masa pandemi ini yang tidak mudah. Tetapi Tuhan menolong menyertai kita semua. Saudara, kita lihat 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dan oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara, kita lihat Dia memanggil kita itu setia. Dia juga akan mengenapinya. Apa yang Dia genapkan? Ada anugerah, ada kuasa ilahinya menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Saudara, sebab itu bincang-bincang saudara, kalau berkata, gimana ya dengan pandemi ini, semua kemerosotan terjadi. Keuangan merosot, pencarian merosot, bahkan kesehatan merosot. Komunikasi rumah tangga juga terpengaruh.
Saudara, kalau semua ini terjadi, apa yang kita harus perbuat? Kembali kepada firman Tuhan. Dikatakan ada kuasa ilahinya yang menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh dan pengenalan kita akan Dia. Tadi bincang-bincang saudara, saya ditanya oleh seorang muda, katakan, Bu, hidup berpada itu apa sih? Saya senang saudara, hidup berpada. Saya senang saya tidak hidup di tengah keluarga yang glamor saudara. Karena itu menjadi satu taraf hidup yang terus menerus dinanti-nantikan. Saya katakan, masa PPKM ini baik sekali bagi kita untuk membangun manusia rohani kita, terutama berpada. Saudara, kalau tadinya kita biasa makan apa ya, kuliner keliling jalan gitu. Sekarang mau enggak mau belajar masak, saudara. Dan ternyata masakan enak loh, masakan di rumah. Wah, ternyata makan sambal begini saja dengan sambal tomat ya. Dengan apa itu lalapan mie ya. Itu jadi enak. Mungkin enggak pernah makan ikan gere, ternyata ikan gere enak ya. Saudara, saya ingat saya makan ikan gere itu waktu di gunung sana saudara ya. Di dekat gunung mana itu, masuk Jember, masuk Kalisat, masuk lagi tempatnya namanya Doombo sampai Sumber Salak. Itu apa mungkin di kaki Gunung Merbabu atau bagaimana, saya lupa saudara. Saudara, saya nggak pernah makan ikan asin kering yang jadi makanan penduduk desa. Tapi ketika itu digoreng, dimasak loh saudara, jadi makanan yang nikmat sekali. Saudara, tinggal mengolahnya bagaimana. Saya pernah ke Ranupane saudara, ke desa. Di situ musim dingin saudara. Kan hari-hari seperti ini banyak frost, salju dan lain sebagainya yang turun, menyenangkan saudara. Tapi ketika melihat mereka masak, hati saya terenyuh saudara. Masaknya sudah pakai kayu gitu ya, pakai kuali saudara. Masaknya apa aja dimasukin, tumpahin, dimasukin saudara. Lalu saya lebih pusing lagi ngelihat itu saudara, yang namanya ikan asin itu saudara. Lalatnya begitu banyaknya saudara. Tapi saya berharap nanti semua itu kuman, virus, bakteri semua itu masuk di dalam gorengan. Nah, saya berharap begitu saudara. Lalu semua hilang lenyap gitu, dimakan dengan lezatnya. Saudara, kalau mikir seperti itu saya pasti tidak bisa. Tetapi ketika saya berdoa mengucap syukur, saya menikmati. Oh saudara, itu makanan-makanan memang tidak ada di restoran dan di depot. Nikmatnya ada nikmatnya tersendiri. Saudara, mari berpada saudara dengan apa yang ada. Dan ternyata itu nikmat saudara. Ada sesuatu yang dianugerahkan Tuhan bisa dinikmati luar biasa. Saudara, kemarin saya melihat ada satu pohon di Afrika, boabab ya. Baobab atau boabab itu saudara. Pohonnya besar saudara, bisa 11 meter. Saudara, ternyata pohon itu di tengahnya kosong saudara. Kenapa kosong? Karena kalau musim hujan, pohon itu menampung air yang bisa diminum oleh satu keluarga selama 6 bulan. Saudara, kemudian buahnya bisa dinikmati. Saudara, kayunya masih bisa dibuat apa? Macam-macam. Dan usia dari pohon itu 1000 sampai 5000 tahun. Saudara, sangat luar biasa. Saudara, kemudian orang kepengen saudara. Sehingga pohon ini dipindahkan. Bibit-bibitnya dipindahkan ke China saudara. Tapi ternyata tidak bisa bertumbuh. Dipindahkan ke tempat lain, ternyata nggak bisa bertumbuh. Saudara, saya berpikir Allah telah menyediakan segala yang kita perlukan untuk hidup saleh dan pengenalan kita akan Tuhan. Karena memang terakhirnya dikatakan manusia hidup bukan hanya oleh roti, tetapi oleh firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Saudara, kemudian kita melihat saudara, apa yang dikatakan ayat-ayat selanjutnya. Karena Tuhan itu memanggil kita dengan kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat dan seterusnya. Kita lihat saudara, dari 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Saudara, bukankah Allah turut bekerja bersama? Justru pada isoman, lockdown, PPKM ini kita hidup berpadah. Dan kita tidak ngumbar hawa nafsu duniawi kita. Sebaliknya saudara, kita boleh mengambil bagian dari apa? Yang sangat berharga, yaitu hidup untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita mengucap syukur, hidup kita menanti-nantikan Tuhan. Hidup kita terus tekun mencari Tuhan.
bersekutu dengan Tuhan, naikkan puji-pujian. Kalau sudah bosan gimana saudara ya? Kita bersyukur, kita menahan diri. Wah, itu bagian karakter-karakter ilahi yang luar biasa. Sebab dengan jalan itu dianugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Ayat yang kelima, saudara berkata demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Kemudian saudara kita lihat kepada pengetahuan, ayat yang keenam. Penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan. Ayat yang ketujuh, kepada kesalehan kasih kepada saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat 10, karena itu saudara-saudaraku berusaha sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu tidak melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11, dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, intinya begini. Kasih karunia dan damai sejahtera, bahkan janji-janji yang berharga disediakan kepada kita oleh kuasa ilahinya supaya kita luput dari hawa nafsu dunia yang jahat ini. Dan saudara, semua dikerjakan. Jadi lewat PPKM, lewat isoman, lewat kesulitan hidup hari-hari kita harus mempraktekkan firman Tuhan sehari-hari. Supaya apa? Panggilan kita menjadi pilihan, saudara. Dan kalau kita melakukan dengan giat, kita akan masuk dalam kerajaan yang kekal, kerajaan Tuhan. Tapi kalau cuma punya teori, saudara, teorinya makin tinggi, saudara. Seolah-olah yang kudus itu yang paling tinggi. Orang-orang sederhana tidak pernah mengalami apa-apa. Tuhan tidak demikian. Dia menuntun kita dari kasih karunia, damai sejahtera, kesusahan sehari cukup sehari. Dan dia membuat kita betul-betul masuk dalam kemuliaannya. Saudara dan saya pasti ditolong Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Dia menyediakan kasih karunia yang luar biasa. Kita gak usah pusing apa yang kita mau makan hari ini, besok, dan seterusnya. Tapi satu kali dia katakan, serahkan segala khawatirmu karena dia memelihara engkau. Itu pun akan terjadi. Dan ketika itu terjadi, saudara dan saya mewarisi kerajaan Allah, diluputkan dari hawa nafsu. Tapi kalau kita memelihara kekhawatiran kita memelihara keraguan-raguan kita memelihara ketakutan kita memelihara kegelisahan kita, kekecewaan kita, ketidakberdayaan kita, apalagi kekurangan-kekurangan kita, saudara, kita akan terus berontak kepada Tuhan. Dan akhirnya penuh hawa nafsu. Dan Tuhan katakan, ini bukan anak, ini bukan domba-domba, ini kambing. Memang kelihatannya masih dikumpulkan, tapi satu kali akan dipisahkan. Yang kambing sebelah kiri, yang domba sebelah kanan. Yang sebelah kanan Tuhan bilang, sabaslah engkau masuk di dalam kerajaan yang telah disediakan buat jeripayamu. Tetapi kambing tidak bisa masuk dan engkau akan binasa di dalam kekekalan. Tetapi yang percaya kepada Tuhan dan terus melakukan bagiannya, karena ada dua, kasih karunia dan damai sejahtera, terus memelihara hidup kita untuk berkenan kepada Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mempunyai banyak keluhan, kami mempunyai banyak beban, kami mempunyai banyak kesesakan, kami mempunyai beribu-ribu alasan untuk capek, untuk lemah, untuk tidak berdaya, gak bisa ini, gak bisa itu. Tuhan, namun kami mau tetap percaya, ketika kami memandang Engkau, Engkau punya kasih karunia yang luar biasa. Engkau punya damai sejahtera yang terus membuat kami membangun manusia kami. Karena kami tahu hidup bukan oleh roti tetapi oleh firman kebenaran. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang memelihara kami tidak kekurangan sesuatu yang terbaik. Engkau memunculkan iman kami untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua. Engkau membawa kami bersuka cita bukan karena apa yang kami lihat, tetapi pengharapan kami akan Tuhan. Karena penderitaan yang sesaat ini
justru mengerjakan banyak hal, menyiapkan sehingga tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, yaitu hidup kekal. Kami mau bersama-sama denganmu. Kami tidak mau ditinggalkan di dunia. Ketika kedatanganmu yang kedua, Engkau dapati kami melakukan firman kebenaran. Kami mengasihi Allah, kami mengasihi sesama. Karena kami sudah dikasih, kami tidak perlu mementingkan diri. Kami ajarkan kepada kami berkorban, tidak serupa dengan dunia, membawa persembahan kami sebagai ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak semudah ini kami katakan, tetapi inilah hidup yang kami mau ikuti, yaitu mengikuti teladan-Mu. Engkau sendiri tidak memusingkan kehidupan-Mu. Kami juga belajar tidak memusingkan kehidupan kami. Namun apa yang kami bisa kerjakan, apa yang kami bisa buat, entah itu menguatkan orang, entah itu mendoakan orang, entah itu berbagi dengan apa yang ada. Kami percaya Engkau tetap pelihara hidup kami. Engkau tahu Tuhan bahwa akan ada masa-masa kesesakan yang lebih dahsyat, tetapi Engkau sudah melatih kami. Engkau membuat kami setia dari yang kecil ini sampai kami kelak dipercaya perkara-perkara besar. Kami tahu Kau sedang menyatakan kemuliaan-Mu kepada orang percaya, dan mujizat-mujizat segera akan diberikan. Orang-orang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang timpang berjalan. Kuasa ilahi-Mu mengambil bagian, dan banyak hal untuk dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Suara hamba-Mu berhenti, tetapi biar kasih karunia-Mu tidak berhenti. Damai sejahtera-Mu tetap menyertai kami, dibawa kepada kesempurnaan, membangun manusia rohani kami lebih berkenan. Dan ketika kedatangan-Mu tidak ada jerat apapun yang mengikat kami, baik itu sukacita dunia, baik itu duka cita yang dibuat oleh dunia ini. Kami tahu itu semua adalah manusia lama yang harus ditanggalkan. Beri kepada kami roh yang rela untuk mengerjakan keselamatan sampai kedatangan-Mu yang kedua. Terima kasih. Tolong semua jemaat boleh benar-benar sadar bahwa hari-hari yang jahat ini kami perlu terus bekerja dan berlari maraton rohani untuk menyelesaikan bagian-bagian kami sampai kami memperoleh pujian daripada Allah dan hidup memuliakan Engkau. Tegur kami, bawa kami kepada rancangan-rancangan ilahi-Mu. Terima kasih. Kami mengucap syukur, kami diberkati, kami disertai, dan semua terjadi oleh campur tangan Tuhan. Tuhan berkati masa PPKM di Kota Kediri ini Tuhan. Dengan kami beribadah online, Tuhan streaming, live streaming, dan hari-hari ini masih kami kerjakan. Tuhan tetap menyertai. Tuhan menyertai para pelayan yang mengambil bagian dalam jerilalah mereka. Baik ini rekaman, baik streaming, Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan kami terus melayani dengan prokes yang serius, dan kami percaya Tuhan jauhkan dari kami dari terpapar. Tuhan biar masing-masing kami diberkati dengan berkat-berkat sorgawi, yaitu berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doa-doa yang dikabulkan dari yang tidak ada menjadi ada, yang tak mungkin menjadi mungkin. Kuasa ilahi-Mu bekerja sempurna atas kami, tergenapi mulai sekarang sampai Maranatha, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita masuk pada doa syafaat. Nanti yang bertugas kami persilakan Bapak Yohanes untuk membawakan doa yang pertama dan doa penutup. Mari kita terlebih dahulu kita memuji Tuhan. Terang
Bapa kami yang surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa bagi bangsa Israel. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Biarlah keselamatan boleh terjadi atas bangsa Israel. Dan kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia, dari pemerintahan pusat sampai daerah. Tuhan berkati para pemimpin kami di dalam menyelesaikan pandemi ini. Tuhan berikan hikmat di dalam menyelesaikan persoalan ini. Tuhan berkati TNI, Polri di dalam mengendalikan situasi. Dan kami juga berdoa bagi bangsa-bangsa dan negara-negara yang juga mengalami. Tuhan juga menolong bangsa-bangsa ini. Dan kami rindu Tuhan, walaupun di masa pandemi ini penginjilan boleh terjadi. Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan, para penginjil misionaris, untuk mereka terus untuk berdoa. Dan juga biarlah melalui sosial media, melalui Zoom, seminar, kami percaya nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Dan kami juga berdoa bagi kesejahteraan kota kami. Biarlah keamanan, kesejahteraan, pendidikan, semuanya boleh terjadi. Itu semua karena Tuhan mengasihi kota kami. Tuhan juga memberkati para gereja boleh menjadi berkat bagi kota ini. Dan kami rindu Tuhan, di masa PPKM ini jemaat-Mu juga boleh mengalami Tuhan secara pribadi semakin hari semakin cinta akan Tuhan. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai hidupnya boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi semua orang. Dan jika sebentar lagi kami juga akan meninggalkan tempat ini, Tuhan lindungi dan sertai tibakan kami di rumah dengan selamat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, di akhir semua acara kami boleh kembali ke tempat kami, menerima berkat kembali dalam mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menyempurnakan doa-doa kami. Hanya oleh kemurahan-Mu kami boleh terima, dari yang tidak ada jadi ada, dari yang tak mungkin jadi mungkin. Kasih-Mu bekerja sempurna, tergenapi satu persatu, bahkan terjadi sampai Maranatha, kedatangan-Mu yang kedua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.